karena waktu itu badan saya tuh terasa berat nih, itu kepala tuh udah pusing, jalan dikit pusing, atau misalnya bawaannya itu ngantuk. Saya pikir mungkin karena sebelumnya saya kerja lembur, itu lembur banyak pasien gitu, habis itu dinas malam, jadi saya agak sedikit demam. Tidak apa-apa, saya pikir cuma masalah karena capek aja gitu. Lalu saya juga beberapa harinya saya ada diare, saya berobat, semuanya baik-baik aja sih, nggak ada apa-apa. Dokternya cuma bilang, kamu minum vitamin yang dikasih sama kantor nggak sih? Saya bilang, enggak dokter, soalnya ini saya nggak cocok. Alasan aja sebenarnya. Dia bilang, vitamin itu nggak buat gemuk loh, itu dikasih supaya kalian tetap fit, apalagi dalam masa kondisi kayak gini dengan resiko terpapar penyakit itu tinggi, kalian sering berhadapan dengan pasien. Tolonglah dihargain apa yang sudah difasilitasi sama rumah sakit gitu lah. Dia bilang, ya nggak apa-apa. Nah, ya beberapa hari ini saya ada pertemuan sama adik-adik remaja. Kebetulan kan saya pendamping gitu. Saya ditelepon sama Kanda. Kamu di mana? Saya di gereja. Kenapa kak? Kamu kayak harus pulang sekarang, jangan dekat dengan siapa-siapa. Pokoknya kalau pulang jangan kemana-mana, kamu harus isolasi. Hah? Kenapa? Saya jantungan nih, saya ketakutan. Saya perasaan nggak ada nggak ada tes kok, aku disuruh isolasi. Kenapa kak? Itu si A, teman kamu kemarin mau makan kan bareng sama dia? Saya jantungan dong. Oh iya, saya makan. Nah dia sekarang sudah, kemarin hasil tesnya keluar dan dia positif. Dan dari penyulusukan bahwa kamu adalah salah satu yang kontak erat dengan dia, kamu harus isolasikan dia selama 3 hari. Besok saya jadwalkan kamu untuk tes. Saya jantungan, saya benar-benar jantungan. Itu saya merasa takutnya itu luar biasa. Saya masih ini karena sebelumnya saya nggak pernah tes, walaupun saya kerja di rumah sakit nih, saya nggak pernah tes itu, karena kalau ketika kita disuruh tes itu berarti jantungannya sampai dingin. Kalau yang terjadi itu rasanya tuh bener-bener ketakutan jantungan. Sebenarnya tidak ini pantasan kemarin saya demam, saya ini apa saya karena ini ya, padahal itu belum tes sama sekali. Itu sudah ketakutan, sudah menghantui pikiran saya. Saya pulang, saya kasih tahu dengan kakak saya. Kakak saya bilang, dia juga nggak apa-apa, masih santai ini, masih santai. Kakak saya santai, tapi saya ketakutannya luar biasa. Karena saya pikirkan nanti kalau saya ini otomatis satu rumah akan ini. Saya mikirnya seperti itu. Lalu besoknya saya tes untuk PCR di rumah sakit. Tidak 3 hari setelah itu ternyata hasilnya keluar dan saya menyatakan positif. Nah setelah saya tahu nih bahwa ternyata saya terdiagnosis COVID, wah ketakutannya itu bener-bener luar biasa. Satu yang paling saya ingat tuh, saya pikir saya bakal mati muda dah ya, karena saya lihat tuh kejadian di TV-TV itu kan lagi pas booming banget tuh, karena nanti saya mati, astagfirullah, ini saya masih muda loh gitu, saya pikirnya seperti itu. Lalu tidak lama dari situ, sebenarnya hari itu adalah hari berat rasanya. Saya dapat telepon dari kakak saya yang di kampung bahwa saat itu mama saya juga masih sakit. Saya merasa bahwa astaga Tuhan, ini kayaknya nggak adil gitu. Nah apa yang saya lakukan Tuhan, apa yang akan aku kok panggil aku namanya saya. Nah setelah saya tahu bahwa saya terdiagnosis COVID,
saya benar-benar merasakan ketakutan yang luar biasa. Saya takut, satu hal yang paling saya takutkan tuh, saya takut mati. Saya bakal mati juga nggak ya gitu. Karena kan posisinya pada saat itu bulan November itu tuh masa-masa minyak COVID itu lagi memuncak, ada yang meninggal di mana-mana. Saya pikirnya seperti itu. Saya nggak percaya, masa sih saya positif gitu kan. Saya cuman hanya karena saya kontak dengan teman saya tadi, saya pikir gitu. Lalu tidak lama dari situ saya ditelepon sama teman saya berdua, sama kakak yang bilang bahwa mama masuk rumah sakit sana. Saya benar-benar, cobaan apa Tuhan yang kau berikan sama keluarga kami? Saya COVID dan orang tua saya sedang berbaring di rumah sakit. Saya mikirnya, apa sih yang terjadi? Apa yang akan aku lakukan? Pada waktu itu saya diam lama yang diam. Saya belum memutuskan apa saya isolasi di rumah atau di rumah sakit. Saya diam dulu. Saya merenung sama pikiran saya. Saya cuma nanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan ini terjadi? Saya kayaknya tidak seperti orang lain yang ceroboh, tapi kenapa saya? Di situ saya berpikir bahwa pada saat saya berpikir saat saya alami, ternyata saya tidak sekuat yang saya pikirkan.